Halo Ma, jadi di sini aku akan mempresentasikan tentang perubahan sosial budaya. Yang pertama itu ada faktor utama perubahan budaya. Ada 3 faktornya. Yang pertama itu ada inovasi. Inovasi itu adalah proses untuk menciptakan suatu hal yang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua itu ada discovery. Discovery ini adalah proses untuk meyakinkan penduduk tentang ide-ide atau alat yang baru untuk menyelesaikan permasalahan. Biasanya ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang untuk meyakinkan penduduk. Habis itu yang ketiga itu ada invention. Invention ini adalah penemuan yang baru. Penemuan yang baru ini dapat menyelesaikan suatu masalah, dan juga invention ini adalah puncak dari inovasi dan juga discovery. Inovasi ini juga sudah mulai memberikan dampak kepada masyarakat. Habis itu ada aspek-aspek. Yang pertama itu ada peralatan dan juga perlengkapan hidup. Jadi dulu itu penduduk masih menggunakan tungku, sekarang sudah menggunakan kompor. Habis itu yang kedua ini ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Jadi dulu itu tuh masyarakat lebih memilih bekerja di desanya daripada di luar. Tapi sekarang sudah banyak orang yang lebih memilih bekerja di luar desanya. Habis itu ada sistem kemasyarakatan. Habis yang keempat ada bahasa. Banyak orang dulu yang masih belum mengetahui apa itu bahasa Inggris, tapi sekarang sudah banyak yang mengetahui bahasa Inggris. Habis itu yang kelima ada kesenian. Dulu kesenian ini ada di goa, tetapi sekarang sudah dapat dilakukan di kanvas. Habis itu ada yang keenam itu ada sistem pengetahuan. Jadi sistem pengetahuan ini dulu kita itu mencari informasi itu melalui buku, sekarang sudah dapat melalui internet. Habis itu yang ketujuh itu ada sistem kepercayaan. Dulu itu menyembah berhala, tetapi sekarang sudah melalui iman. Habis itu ada perubahan berdasarkan waktu. Jadi ada yang cepat dan juga lambat. Yang lambat atau evolusi ini adalah perubahan yang tersebarnya itu tuh lambat. Habis itu ada perubahan yang cepat atau revolusi. Itu adalah perubahan yang tersebarnya itu cepat kepada masyarakat. Habis itu yang ketiga itu ada berdasarkan pengaruhnya. Jadi ada yang pengaruhnya besar dan juga ada yang pengaruhnya kecil. Jadi yang pengaruhnya kecil ini adalah pengaruh yang tidak terlalu berdampak kepada masyarakat. Nah, habis itu yang pengaruhnya besar adalah yang memberikan dampak kepada masyarakat. Habis itu ada berdasarkan perencanaannya. Jadi ada yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Jadi yang direncanakan ini adalah perubahan yang direncanakan. Jadi perubahan itu direncanakan terlebih dahulu. Contohnya itu seperti perbaikan jalan atau pembuatan jalan. Itu dibutuhkan pendapat kita untuk melakukan perencanaan tersebut. Habis itu ada yang tidak direncanakan. Jadi yang nggak direncanain ini adalah suatu hal yang di luar dari rencana atau bukan bagian dari perencanaan awal. Habis itu ada globalisasi. Jadi globalisasi ini dapat diartikan tindakan yang mendunia. Artinya kita dapat mempelajari segala suatu hal yang ada di dunia ini dengan mudah tanpa memikirkan jarak atau waktu. Habis itu dengan adanya globalisasi ini kita juga dapat mempelajari budaya lain dan juga dapat mencegah budaya lain untuk masuk. Habis itu ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama itu ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Kita dapat berkomunikasi dengan cepat dengan adanya globalisasi tanpa memikirkan jarak atau waktu.
Contohnya dengan telepon seperti ini. Habis itu yang kedua itu ketergantungan ekonomi dalam bidang ekonomi. Jadi banyak pedagang yang bergantung kepada pedagang lain. Jadi contohnya itu kayak produk Indonesia yang dikirimkan ke Cina. Habis itu yang ketiga itu